Banyak orang lebih milih nganggur daripada ambil kerjaan yang dianggap gak layak. Padahal skill mereka juga pas-pasan. Mereka nunggu kerja ideal, sok jaga harga diri, tapi lupa nanya, harga diri itu dibangun dari pencapaian atau cuma dari gengsi. Kita hidup di masyarakat yang lebih mikirin citra daripada fungsi. Semua pengen kerja keren, gaji tinggi, tapi gak sadar belum punya value buat dijual. Takut kerja kasar karena malu, padahal lebih malu kalau gak ngapa-ngapain tapi ngerasa paling layak. Fenomena ini bukan sekedar soal males, ini soal cara lihat diri sendiri yang ketinggian. Padahal realita bilang mereka belum siap bersaing. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di Indonesia, kerja itu bukan sekedar cari uang, lebih dari itu. Kerja itu soal status. Sebagian besar orang mikir bahwa pekerjaan yang mereka pilih atau bahkan yang mereka tolak itu akan menggambarin posisi sosial di mata orang lain. Kayak ada semacam standar tak tertulis yang menyebutkan kalau lo kerja di tempat yang dianggap rendah atau nggak sesuai ekspektasi masyarakat, berarti lo gagal. Gengsi ini udah jadi bagian dari identitas sosial kita. Bukan cuma soal uang yang masuk tiap bulan, tapi juga tentang bagaimana orang lain ngeliat lo. Lo kerja di tempat yang kurang itu kayak lo nggak punya kelas. Dan itu yang bikin banyak orang ragu buat mulai dari bawah. Kita nggak bisa berharap langsung dapat kerjaan yang keren atau sesuai dengan ekspektasi. Apalagi kalau skill kita juga belum ada. Karena kerjaan itu dibentuk dari pengalaman, dan pengalaman nggak bisa didapetin kalau kita nggak mau mulai. Lo sadar nggak kalau kita terlalu sering dipaksa melihat kerjaan dari sudut pandang yang salah? Dari kecil, kita diajarin buat ngincar pekerjaan bergengsi. Jadi banyak orang yang lebih milih nganggur sambil nunggu kesempatan kerja yang katanya layak. Tapi dibalik itu semua, sebenarnya mereka juga bingung mau ngapain. Dan akhirnya cuma muter-muter di zona nyaman sambil nunggu kesempatan yang gak pernah datang. Realitanya, mereka cuma takut disebut gagal. Jadi, saat orang udah dihadapkan sama kenyataan, kerja kasar atau nggak kerja sama sekali, biasanya mereka pilih yang kedua. Walaupun dalam hati mereka tahu, itu cuma buat nutupin rasa malu. Dan kalau lo tanya kenapa mereka nggak mulai dari bawah aja, jawabannya adalah karena gengsi yang udah tertanam dalam diri mereka. Dari kecil kita dididik buat ngejar citra, bukan kemampuan yang nyata. Sekarang ini, semua orang pengen jadi sukses tapi nggak mau ngelihat prosesnya. Itu semua gara-gara medsos. Platform kayak Instagram, TikTok, dan YouTube udah jadi tempat bagi orang buat pamer kehidupan ideal. Gak jarang, lo lihat orang yang baru aja mulai usaha, tapi udah langsung pamer profit besar. Seolah-olah itu hasil kerja keras semalam, dan ini ngasih gambaran palsu tentang dunia kerja. Sukses itu cepat, gampang, dan bisa didapetin tanpa harus nunggu lama. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang sukses itu udah makan asam garamnya dan ngelewatin kegagalan bertahun-tahun. Medsos nyiptain standar yang gak realistis. Orang jadi mikir kalau mereka gak bisa dapetin pekerjaan yang sesuai ekspektasi mereka, itu artinya mereka gagal. Mereka ngeliat influencer muda yang punya penghasilan tinggi tanpa usaha berat, atau wirausahawan yang kelihatan sukses dalam hitungan bulan. Padahal yang lo lihat cuma lapisan permukaan doang. Semua itu cuma ilusi yang didorong sama algoritma yang cuma peduli sama klik dan viewers. Jadi, daripada mereka mikir untuk nyari kerjaan yang bisa benar-benar naikin kemampuan, banyak orang yang lebih milih nungguin peluang yang lebih layak menurut standar media sosial. Bukan peluang yang realistis dan nyambung sama skill mereka. Padahal, kenyataannya yang mereka butuhkan adalah mulai dari bawah, ngejalanin proses dan sabar. Tapi karena medsos sudah ngasih gambaran sukses yang instan, mereka jadi nggak sabaran. Semua hal yang kelihatan mudah di medsos itu sebenarnya hasil dari perjalanan panjang yang nggak kelihatan. Tapi, orang-orang lebih fokus sama hasil yang kelihatan instan, dan mereka jadi merasa nggak puas sama diri mereka sendiri kalau belum dapat yang sama. Mereka nunggu pekerjaan yang bisa langsung ngasih status tinggi. Padahal untuk itu, lo harus siap naikin value lo dulu. Gak sedikit orang yang milih-milih kerjaan meskipun skill mereka belum cukup untuk menuntut pekerjaan yang mereka pikir layak buat mereka. Kenapa bisa gitu? Karena mereka gak siap dengan kenyataan dunia kerja yang sebenarnya penuh dengan proses, pembelajaran, dan kadang kegagalan. Mereka pengen dapetin pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi dan bayangan ideal mereka. Padahal kenyataannya, mereka belum punya nilai jual yang cukup. Nah, masalahnya, mereka gak siap kalau harus mulai dari bawah. Mereka lebih milih nungguin pekerjaan yang sesuai sama skill dan passion mereka. Padahal itu cuma ilusi. Mereka takut kalau mereka mulai dari pekerjaan yang lebih rendah, itu berarti mereka gagal. Mereka merasa bahwa pekerjaan yang sesuai standar mereka itu adalah pencapaian, dan kalau mereka nggak dapet itu, mereka merasa nggak cukup baik. Padahal kenyataannya, dunia kerja nggak seideal itu. Semua pekerjaan apapun itu punya tantangannya sendiri, dan buat dapetin posisi yang lebih tinggi, lo harus siap ngelewatin proses, ngerasain kegagalan, dan belajar dari pengalaman itu. Gak ada yang langsung berhasil tanpa kerja keras, tapi banyak dari mereka yang gak siap ngerasain itu. Mereka lebih memilih nungguin pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi mereka, tapi mereka
mereka lupa kalau sukses itu nggak datang cuma dari status atau pekerjaan yang glamor. Proses dan pengalaman itu yang penting, dan itulah yang mereka nggak punya. Apa yang mereka nggak sadari adalah ketakutan mereka buat gagal justru jadi penghalang utama buat maju. Mereka takut dianggap gagal kalau mereka memulai dari pekerjaan yang lebih rendah atau lebih sederhana. Padahal itu adalah kesempatan buat belajar, berkembang, dan nambah skill. Mereka yang stuck di mentalitas ini nggak sadar kalau kegagalan itu bagian dari perjalanan. Kalau mereka nggak pernah ngerasain gagal, mereka nggak bakal pernah punya kesempatan buat berkembang. Dan disinilah masalah utama muncul. Banyak orang yang terjebak di dalam mentalitas pilih-pilih ini justru jadi nggak siap buat di dunia kerja. Mereka terlalu fokus sama status dan pengen langsung dapat pekerjaan yang ideal, padahal mereka belum siap buat ngebangun kapasitas mereka buat mencapai itu. Mereka malah ngerasa nggak puas dan mulai nganggur karena nungguin peluang yang nggak jelas datangnya. Seringkali kita ngeliat orang-orang yang ngerasa nggak dihargai di dunia kerja, tapi mereka sendiri nggak sadar kalau mereka nggak punya nilai ekonomi yang jelas. Maksudnya, mereka nggak sadar seberapa besar kontribusi mereka bisa dihargai di pasar kerja. Mereka cuma mikir kalau mereka punya gelar, itu udah cukup buat dapetin pekerjaan yang layak. Padahal, dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, gelar aja nggak cukup. Apa yang lo bawa ke meja kerja itu yang paling penting. Gak jarang, orang-orang ini ngerasa gelar mereka udah cukup buat membuka pintu kesempatan. Padahal banyak perusahaan yang lebih butuh skill praktis dan pengalaman yang bisa langsung diterapin. Kebutuhan terhadap value ekonomi diri sendiri ini terjadi karena mereka nggak paham betul apa yang dibutuhin di pasar kerja dan apa yang mereka bisa tawarkan. Mereka lebih fokus sama hal-hal yang sifatnya ideal atau prestisius daripada nyiapin diri buat dapetin pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan mereka. Coba deh kita pikirin, berapa banyak orang yang ngerasa mereka pantas dapetin gaji tinggi atau kerja di tempat yang prestisius, tapi mereka belum punya keahlian atau pengalaman yang cukup. Mereka mikir kalau punya gelar atau latar belakang pendidikan yang oke, mereka udah punya nilai ekonomi yang tinggi. Padahal kenyataannya, nilai ekonomi seseorang itu lebih bergantung pada seberapa efektif mereka bisa ngasilin hasil kerja, bukan sekedar status pendidikan mereka. Banyak yang gak sadar bahwa dunia kerja itu lebih banyak mengukur hasil dan kontribusi yang jelas. Yang dihargai itu bukan cuma apa yang lo pelajarin di kampus, tapi juga seberapa baik lo bisa ngelakuin pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan masalahnya, banyak orang yang nungguin kerjaan yang pas buat mereka, padahal mereka belum siap buat ngasih kontribusi yang sebanding dengan ekspektasi tersebut. Kebutuhan ini juga muncul karena banyak orang mikir kalau mereka harus kerja di tempat yang sesuai sama passion mereka, tanpa menyadari bahwa untuk mencapai level itu mereka harus membangun value ekonomi mereka terlebih dahulu. Ini masalah besar karena mereka nggak siap buat masuk ke pasar kerja yang keras dan butuh banyak penyesuaian, dan mereka nggak ngerasa pantas kerja di tempat yang lebih rendah levelnya. Akhirnya banyak orang yang terus nunggu-nunggu pekerjaan yang mereka anggap layak, padahal mereka belum bisa menunjukkan kemampuan yang layak untuk posisi tersebut. Mereka lupa kalau untuk dapetin kesempatan yang lebih baik, mereka harus siap dulu dan membangun skill yang dibutuhin di pasar kerja. Tanpa itu, mereka cuma terjebak dalam kebutuhan terhadap nilai ekonomi diri mereka sendiri. Dan akhirnya nungguin kesempatan yang gak akan datang kalau mereka terus ngandelin ekspektasi tinggi tanpa ada persiapan yang nyata. Kita sering dengar soal betapa pentingnya pendidikan, tapi kenyataannya banyak banget orang yang lulus dari sekolah atau kampus ngerasa kosong karena apa yang mereka pelajarin gak sesuai sama yang dibutuhin di dunia kerja. Ini masalah besar. Kenapa? Karena pendidikan yang gak sinkron sama dunia kerja itu bikin banyak orang jadi bingung, gak siap, dan malah jadi stres waktu masuk ke dunia profesional. Banyak banget yang akhirnya kuliah atau sekolah cuma buat dapetin gelar, padahal di dunia kerja, gelar doang itu gak cukup. Yang dilihat itu skill, pengalaman, dan kemampuan buat ngadepin situasi kerja yang lebih nyata. Contoh aja, orang-orang yang kuliah di jurusan tertentu yang katanya berpotensi, tapi pas lulus, mereka malah bingung harus kerja apa karena apa yang mereka pelajarin gak nyambung sama permintaan pasar kerja. Gak jarang mereka akhirnya harus ngelakuin kerjaan yang jauh dari ekspektasi, bahkan kadang kerja di bidang yang gak mereka minatin sama sekali. Nah, masalah lainnya, pendidikan kita tuh lebih banyak ngasih teori daripada praktek. Seringkali orang-orang yang lulus dari pendidikan formal dan mereka ngerasa gak punya pengalaman yang cukup buat ngelakuin kerjaan di dunia nyata. Padahal dunia kerja tuh gak cuma soal teori, tapi lebih banyak ke gimana cara kita menyelesaikan masalah, beradaptasi, dan berkomunikasi dalam situasi yang kadang gak pasti. Dan karena pendidikan yang kurang nyambung ini, banyak orang yang akhirnya ngerasa terjebak dalam lingkaran, mulai dari ngelamar kerja yang gak sesuai sama kemampuan, atau bahkan nunggu-nunggu pekerjaan ideal yang gak datang-datang. Nah, di sisi lain, banyak perusahaan yang juga ngerasa kesulitan buat cari orang-orang yang benar siap kerja, karena mereka sadar pendidikan formal yang ada sekarang kadang gak nyiapin orang buat kerja dengan skill yang dibutuhin di lapangan. Banyak yang butuh skill praktis, pengalaman nyata, dan kemampuan adaptasi yang lebih
lebih dari sekedar hafalan teori. Akibatnya banyak orang yang ngerasa ketinggalan dan akhirnya mereka jadi nunggu-nunggu peluang kerja yang pas sama latar belakang pendidikan mereka yang kadang nggak ada. Mereka ngerasa udah kuliah, punya gelar, tapi kenapa nggak dapat kerja sesuai ekspektasi? Padahal masalahnya ada di gap antara apa yang diajarin di sekolah dengan apa yang dibutuhin di dunia kerja. Jadi semua masalah ini nggak bisa disalahin sepenuhnya ke individu yang lagi terjebak dalam fenomena ini. Ada banyak faktor yang ngaruh, mulai dari pola asuh, pengaruh media sosial, sampai mindset yang dibangun dari hal-hal yang gak realistis. Gengsi yang tumbuh karena standar sosial yang keliru, ditambah dengan harapan instan yang terus didorong, jadi racun yang bikin mereka nggak sadar kalau mereka sebenarnya lagi terjebak. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.